Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014 atau tepat setelah tahun kedua David berkuliah di Long Beach. Adik David yakni Jonas 2 tahun lebih muda darinya. Saat David menyelesaikan tahun itu, adiknya Jonas akan lulus SMA. Hari Sabtu pada bulan Juni, David berlibur dari kampus saat awal musim panas. David baru saja kembali ke rumah setelah bermain sepak bola dengan beberapa teman lama SMA-nya yang kembali ke kota untuk berlibur. Ketika David kembali ke rumah, ia melihat mobil berjejer di sepanjang jalan yang memberitahu David bahwa adiknya Jonas pasti mengadakan pesta biliar lagi. David tidak melihat mobil orang tuanya dimanapun, yang berarti mereka sedang bekerja atau menjalankan tugas. David cukup berkeringat dan lelah karena sehabis bermain sepak bola selama beberapa jam. Jadi David ingin langsung masuk dan mandi. Namun saat David masuk ke dalam rumah dan melihat keluar jendela belakang, David melihat Jonas dan semua teman lelaki dan wanitanya di tepi kolam renang. Semua pria hanya terlihat menggoda dan menggoda. Mereka membodohi diri mereka sendiri hanya untuk membuat gadis-gadis itu tertawa. Tentu saja gadis-gadis itu berpura-pura sangat pemalu, hanya memberikan perhatian yang cukup agar pria-pria tersebut tetap bersemangat. David mengamati sekeliling untuk mencari tubuh wanita cantik dengan bikini yang mini dan menemukan beberapa. David memutuskan bahwa sebelum ia mandi, David akan berbaur sebentar dan mencoba mencicipi makanan yang dipanggang oleh saudaranya dan beberapa pria lain yang berusaha tampil gagah di halaman belakang. David berpikir, mungkin jika ia di luar sana, ia bisa mengobrol dengan beberapa teman perempuan Jonas atau semacamnya. David berjalan ke halaman belakang dan meminta hamburger pada Jonas. Jonas memberinya 1, tapi Jonas sedikit bercanda untuk pamer kepada teman-temannya. David pergi dengan cepat dengan jawaban yang sama bodohnya dan kemudian berjalan ke dekat kolam, di mana sebagian besar gadis-gadis itu duduk di kursi santai atau mencelupkan kaki mereka ke dalam kolam. Sementara para lelaki sekolah menengah idiot yang hampir lulus bergulat di ujung kolam yang dangkal. David memakan burgernya sambil berjalan-jalan dan melihat beberapa wajah baru. Tapi kebanyakan adalah teman-teman yang sama dengan Jonas sejak SMP. Saat David lewat di dekat kolam, ia menoleh untuk melihat seseorang melakukan backflip dari papan loncat. David yang menyaksikan pria itu sedang pamer tidak memperhatikan jalan, hingga akhirnya dia menyenggol seorang wanita. "Oh maaf, aku tidak melihat kemana aku pergi," ucap David sambil menoleh kembali ke arah orang yang ia tabrak. "Hei, tidak masalah, aku juga tidak terlalu memperhatikan," gadis itu berkata pada David dengan suara yang sangat manis. David meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar mengingat siapa wanita yang ia senggol. Dan David segera mengenalinya. Namanya adalah Jocelyn, dan dia telah datang ke rumah keluarga David sejak dia masih di sekolah menengah pertama. David telah mengenalnya selama sekitar 6 tahun melalui Jonas dan telah memperhatikan dia berkembang dari seorang gadis muda yang canggung menjadi seorang siswa sekolah menengah atas yang sangat cantik. Mereka tidak pernah benar-benar berbicara, tetapi hanya saling menyapa setiap kali dia datang. Tinggi Jocelyn sekitar 6 kaki atau 175 cm dengan rambut coklat panjang yang hampir mendekati pinggulnya. Hari itu rambutnya diikat membentuk ekor kuda. Beratnya tampak seperti 140 pon atau 66 kg. Dia memiliki kulit putih yang bagus, kakinya panjang dan halus, pinggulnya melengkung, dan itu mengarahkan pandangan David dengan mulus ke bukit Teletubbiesnya, di mana dia memiliki bukit bulat sempurna yang menggantung dengan bangga di dadanya. Bagi David, itu terlihat seperti cupcake dan ia hampir bisa melihat sedikit tonjolan kecil yang menyembul dari balik baju renangnya. Dia bertelanjang kaki dan tidak mengenakan apapun kecuali bikini paling cantik yang pernah David lihat. Warnanya hitam pekat dengan tali diikatkan di pinggulnya dan di bagian atas dan tengah punggung. 2 segitiga kecil menutupi bukitnya yang sempurna. Bagian bawahnya hanya menyisakan sedikit imajinasi, yakni 2 ikatan di sisinya. Terlihat tidak banyak bahan lain untuk menutupi apapun. Aku baru saja keluar untuk mengambil burger sebelum masuk dan mandi.
kata David menjelaskan yang masih agak bingung melihat betapa menariknya Jaslyn. Aku baru saja kembali dari bermain sepak bola dengan teman-temanku, lanjut David. Aku bisa melihatnya, kata Jaslyn sambil tertawa saat Jaslyn melihat David sekilas dari atas ke bawah. Maaf, aku hampir menjatuhkanmu ke dalam kolam, kata David saat mereka mulai berjalan masing-masing. Mungkin sampai jumpa lagi nanti, kata Jaslyn yang menutup perbincangan kecil itu saat David berjalan keluar dari jangkauan pendengaran. David selesai memakan burgernya dan kembali ke dalam. Saat David berjalan ke atas menuju kamarnya, David tidak bisa berhenti memikirkan betapa menariknya Jaslyn. David masuk ke kamarnya, melepas bajunya yang berkeringat dan berjalan ke kamar mandi yang terhubung ke kamarnya. David menutup pintu dan menyalakan air. Setelah airnya cukup panas, ia membuka pintu kamar mandi dan melangkah ke bawah pancuran air panas. Dia menikmati perasaan air yang jatuh ke seluruh tubuhnya, membersihkannya dari olahraga sore. David mengoleskan sampo ke rambutnya dan menggosokkannya saat pikirannya melayang kembali ke Jaslyn. Setelah keramas, ia lantas mengambil sedikit sabun dan tentu saja permainan sabun itu terus berlangsung menuju ayam jantannya. David memiliki beberapa otot dengan definisi yang bagus di dada dan lengannya dan beratnya sekitar 85 kg. Saat David bermain sabun dengan sangat cekatan, ia ternyata membayangkan Jaslyn dalam bikini yang sangat minim. Tentu saat itu ayam puyuhnya langsung berubah menjadi ayam bekisar yang sangat keras. Sebelum ayamnya meledak, tiba-tiba ia mendengar ketukan lembut di pintu kamarnya. Sebelum David sempat mengatakan tunggu dulu atau apapun, pintunya terbuka dan David melihat wajah menarik Jaslyn mengintip ke dalam. David lupa mengunci pintunya. Ya Tuhan, maaf, aku tidak sadar kalau kamu ada di dalam, kata Jaslyn meski David tidak mempercayainya sebab David baru saja memberitahunya 10 menit yang lalu bahwa mandi inilah tujuan David. David sangat terkejut dan tidak punya waktu untuk berkata apa-apa lagi sebelum Jaslyn masuk sepenuhnya ke dalam ruangan dan menutup pintu di belakangnya. David merasa malu, namun ayam jantannya malah terasa setengah keras di antara kedua kakinya. Maaf, aku hanya bosan dengan kerumunan di luar sana, kata Jaslyn. Setelah hening beberapa saat, mereka saling mengamati. David memperhatikan dia masih mengenakan bikini yang sangat menarik itu. David mencoba menyembunyikan dirinya di balik sesuatu, tapi hanya menemukan sedikit yang bisa ia sembunyikan di balik pintu kaca. Orang-orang itu masih remaja sekali, lanjut Jaslyn sambil mulai berjalan mendekati kamar mandi. Aku hanya tidak ingin berada di luar sana dan digoda oleh mereka lagi, katanya dengan putus asa sambil maju ke pintu kaca kamar mandi. Dia menatap David dengan ekspresi licik di wajahnya dan berkata sambil mengedipkan mata, "Jadi, apakah masih ada ruang untuk satu orang lagi di sana?" David tidak percaya ini. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun dengan teman-teman Jonas. Ini benar-benar tidak terduga. Jaslyn dan David mungkin telah bertukar beberapa kalimat satu sama lain selama bertahun-tahun saat dia datang ke rumah keluarga David. Tapi sekarang tiba-tiba mereka akan mandi bersama. David masih tidak bisa berkata-kata. Jadi alih-alih memberikan jawaban verbal, David membuka pintu kamar mandi dan mengundangnya masuk. Jaslyn melangkah masuk dan menutup pintu kaca di belakangnya. Seperti yang bisa kalian kira, pertempuran pun terjadi. Peluru basoka David benar-benar menembus kue apem milik Jaslyn. Dan setelah perang itu selesai, Jaslyn bertanya, "Apakah kamu akan ada sepanjang musim panas?" sambil mengikatkan tali bikininya sekali lagi. "Aku akan berada di sini sepanjang musim panas," jawab David dengan gembira sambil mengagumi tubuh Jaslyn untuk ke-1000 kalinya hari itu. "Bagus, kalau begitu aku rasa aku akan menemuimu di pesta biliar berikutnya," bisik Jaslyn sambil mengedipkan mata. Dengan itu dia berdiri, berjalan ke pintu dan pergi. Setelah mengenakan pakaian, David yang sudah lemas karena selesai melakukan hal yang enak langsung ke kasurnya untuk tidur. David masih tidak percaya bahwa hal seindah itu bisa terjadi kepadanya hari itu, tapi itulah yang terjadi. Di tengah perjalanannya menuju terlelap, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari seorang wanita dari luar kamarnya.
David yang setengah sadar sontak bangun dan berlari mengecek. Ternyata di sana terlihat beberapa teman Jonas yang menemukan tubuh Jaslyn sudah terbaring di lantai bawah. Diduga dia terjatuh dari lantai 2 saat hendak turun lewat tangga. Tapi yang paling aneh, saat itu Jaslyn sudah tidak mengenakan bagian bawah bikininya. Namun diketahui saat itu Jaslyn masih bernafas, maka David langsung menghubungi ambulans. Saat ambulans datang, Jaslyn langsung dilarikan ke rumah sakit Chris Hospital. Dalam hasil medis Jaslyn, di sana dikatakan bahwa sebelum Jaslyn jatuh dari tangga, ia sempat mengalami kekerasan fisik terlebih dahulu, yang terbukti dari bekas kuku-kuku jari di bagian rusuk, pinggul, dan lehernya. Terlebih saat penemuan tubuh Jaslyn, pakaian bagian bawahnya sudah tidak ada. Maka pada hari itu, kepolisian kota New Jersey mengambil alih kasus Jaslyn dan meningkatkannya menjadi percobaan pembunuhan. Saat olah TKP, kepolisian meminta keterangan Jonas dan beberapa temannya. Kesaksian kunci juga diberikan oleh David. Ia menceritakan seluruh kejadian dari awal pertemuannya bersama Jaslyn. Ia tidak berani berbohong. Terlebih, Jaslyn masih hidup dan bisa memberikan kesaksian nantinya. Dan lagi pula, David tidak merasa melakukan kejahatan pada Jaslyn setelah hubungan enak di kamar mandinya saat itu. Di dalam interogasi David, ia juga mengatakan bahwa salah satu CCTV di lantai 2 ada yang menyorot persis ke arah tangga. Saat polisi mengecek CCTV yang dimaksud, mereka menemukan titik terang. Di sana terlihat bahwa pada jam 5 sore, Jaslyn yang sehabis keluar dari kamar David, tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh seorang pria ke sebuah lorong yang tidak terpantau oleh CCTV. Dan beberapa waktu kemudian, di dalam rekaman itu, terlihat Jaslyn yang melarikan diri dalam keadaan tidak mengenakan bawahan. Pria itu terlihat mengejarnya, dan sebelum pria itu berhasil menangkap Jaslyn, Jaslyn yang berlari menuruni tangga akhirnya lepas kendali dan terjatuh. Pria itu kemudian melarikan diri ke arah berlawanan dari kamar David. Setelah pihak kepolisian melakukan pengamatan dan meminta keterangan dari Jonas terkait pria yang ada pada rekaman tersebut, didapatlah seorang pria bernama Phil Junior. Tidak berlama-lama, polisi langsung menangkap Phil Junior di rumahnya. Saat dibawa ke kantor kepolisian New Jersey, Phil Junior awalnya menolak setiap tuduhan. Namun saat polisi memperlihatkan sebuah rekaman CCTV, Phil Junior tidak bisa mengelak dan ia menceritakan semua kejadian. Semenjak kelas 1 sekolah menengah pertama, Phil Junior ternyata sudah tertarik dengan Jaslyn, namun ia tidak pernah berani mengungkapkannya. Maka ia hanya menjadi seorang penguntit. Ia juga sering memotret Jaslyn dalam banyak momen. Hingga pada suatu hari, Jonas mengajak semua teman seangkatannya untuk pesta biliar di rumahnya. Phil Junior yang tahu bahwa Jaslyn juga datang, akhirnya memutuskan untuk ikut. Di pesta itu, Phil Junior menguntit Jaslyn kemanapun ia pergi. Hingga pada suatu momen, Phil Junior mendapati Jaslyn dan David melakukan kegiatan enak di kamarnya yang tidak terkunci. Saat pengintipan itu, Phil Junior yang melihat adegan panas antara Jaslyn dan David menjadi gemetar. Saat itu ia benar-benar harus meledakkan ayam jantannya. Dan saat Jaslyn selesai dengan David, sekeluarnya Jaslyn dari kamar itu, Phil Junior menarik Jaslyn ke sebuah ruangan sepi di rumah David. Di sana ia mendapatkan perlawanan sengit dari Jaslyn. Namun ia mengakui bahwa ayam bekisarnya sempat masuk ke kue apem Jaslyn beberapa kali. Namun sebelum ayamnya meledak, Jaslyn menendang perutnya dan Jaslyn berhasil lolos. Phil Junior yang merasa bahwa pelurunya yang akan meledak sudah berada di ujung, kembali mengejar Jaslyn. Namun upaya pengejaran itu terhenti saat Jaslyn terjatuh dari tangga. Phil Junior lalu pergi dan membuang bagian bawah bikini Jaslyn ke sebuah tempat sampah tidak jauh dari rumah David. Setelah Jaslyn siuman pun, keterangan yang ia berikan juga sejalan dengan Phil Junior. Jaslyn juga mengaku bahwa ayam bekisar Phil Junior memang sudah sempat masuk ke kue apem milik Jaslyn. Maka pada bulan Agustus 2014, karena Phil Junior sudah dianggap dewasa di dalam undang-undang negara bagian tersebut, dalam persidangannya juri memutuskan ia bersalah atas pemerkosaan dan penguntitan. Ia dijatuhi 8 tahun kurungan penjara tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. 1 tahun kemudian, keluarga Phil Junior mengajukan banding, namun usaha itu ditolak oleh hakim.
Semoga sekarang saat Phil Junior sudah keluar dari penjara, ia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya doakan juga, semoga kita semua bisa dijauhkan dari godaan-godaan nafsu sesaat yang pada akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.